Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang akhirnya memberikan putusan gugatan Weni Aryani kepada Rezky Aditya. Gugatan Weni Aryani ditolak oleh hakim. Weni Aryani menggugat Rezky Aditya dengan tuduhan perbuatan melawan hukum terkait pengakuan terhadap anak kandung. Putusan itu dibacakan pada Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022. Memutuskan menolak seluruh gugatan dan penggugat diwajibkan membayar biaya pokok perkara Rp395.000, kata majelis hakim saat itu. Setelah menikah dengan Citra Kirana dan dikaruniai seorang anak, pada Juni tahun 2021, Rezky Aditya diterpa kabar tak sedap. Perempuan berinisial W yang akhirnya diketahui bernama Weni Aryani muncul dan ngaku punya anak dari hubungannya dengan Rezky Aditya. Weni Aryani mengaku berhubungan dengan Rezky Aditya sejak 2012 hingga melahirkan anak pada 2013. Sempat melakukan somasi menuntut agar sang anak diakui. Rezky Aditya nyatanya tak menggubris Weni. Pernah menggubris. Akhirnya pada tanggal 30 Juni tahun 2021, Weni Aryani menggugat Rezky Aditya ke Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam gugatan Weni Aryani kepada Rezky Aditya ada 8 poin. Dalam salah satu poin itu, Weni Aryani menggugat suami Citra Kirana itu untuk mengakui putrinya sebagai anak kandung. Weni juga meminta pengadilan untuk menyita harta kekayaan milik Rezky Aditya, yakni berupa rumah dan kendaraan roda 4. Weni juga menuntut kerugian material dan imaterial dengan total 17,5 miliar rupiah. Ada juga keinginan Weni Aryani agar Rezky Aditya melakukan tes DNA. Weni Aryani merasa perjuangannya sebagai ibu untuk anaknya mendapat pengakuan tak akan sia-sia. Setelah menggugat Rezky Aditya, Weni Aryani kerap muncul dengan pengakuan yang kontroversial. Perempuan itu sempat membuka aib Rezky Aditya yang hobi judi di Makau saat masih bersama dengan dirinya. Bahkan dia mengklaim Rezky Aditya sering minta bertemu dengan anak Weni Aryani, tapi tidak mau menafkahi. Menantang Rezky Aditya melakukan tes DNA. Akan tetapi, tantangan itu tak pernah terlaksana. Saat memberikan jawaban sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang, pengacara Rezky Aditya menegaskan kliennya tak pernah menghamili Weni Aryani. Menyoal tes DNA menurut pihak Weni Aryani ada syarat dari Rezky Aditya. Rezky Aditya mau melakukan tes DNA di luar masalah gugatan atau tanpa jalur resmi, seperti pengadilan. Setelah Weni Aryani muncul, Rezky Aditya justru tak pernah bersuara secara langsung. Saat awal-awal Weni Aryani muncul, pengacara Rezky Aditya, Hendrawan Halim, langsung membantah. Bahkan selama sidang gugatan Weni Aryani di Pengadilan Negeri Tangerang, Rezky Aditya tak pernah datang. Bahkan saat ditemui belum lama ini, Rezky Aditya menghindar untuk membicarakan soal Weni Aryani dan gugatannya. Setelah gugatannya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Weni Aryani langsung akan upayakan banding. Saya akan mengajukan banding, kata Rusdianto, pengacara Weni Aryani. Pihak Weni berharap akan ada angin segar dari pengadilan tinggi. Dia juga berharap akan keluar surat perintah lakukan tes DNA. Saya akan meminta kepada pengadilan tinggi untuk memeriksa ulang perkara ini serta menetapkan tes DNA. Sebab dalam putusan Ma itu melahirkan suatu norma terkait hubungan biologis yang menghasilkan anak, maka harus dipakai bukti teknologi, scientific evidence untuk memecahkan masalah. Dalam kasus ini melalui tes DNA, kata Rusdianto, kami mengucapkan selamat atas kemenangan dia di tingkat PN. Tapi Bu Weni bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Persidangan belum berakhir sampai benar-benar di tingkat akhir, yakni kasasi. Tegas pengacara Weni Aryani.